Hey, what's up guys? Kembali lagi di channel saya Something bareng aku Uyap. Tempat di mana kalian bisa explore semua misteri, teori konspirasi, dan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Nah, hari ini nih, kita bakal ngomongin tentang salah satu hal yang paling epic menurutku. Salah satu misteri terbesar sepanjang masa. Kota yang katanya hilang di bawah lautan, Atlantis. Kalian pasti udah sering denger dong soal Atlantis. Kota legendaris ini udah jadi bahan perdebatan selama berabad-abad dan spekulasinya tuh juga udah banyak banget tentang kota Atlantis ini. Dari yang bilang ini cuma mitos sampai yang bilang kalau ini beneran ada gitu. Nah, di video ini kita bakal bedah habis-habisan nih tentang Atlantis. Dari asal-usul, teori-teori yang bertebaran, dan tentunya teori-teori yang paling populer. Sampai spekulasi liar yang bakal bikin kalian mikir-mikir dua kali. Sebelum kita jauh-jauh ngomongin teori konspirasi atau lokasi Atlantis, aku mau ngajak kalian buat balik ke asal-usul cerita ini dulu nih. Jadi, Atlantis pertama kali diceritain oleh filsuf Yunani kuno yang bernama Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi dalam dua karyanya yang berjudul Timaeus dan Critias. Nah, di sini Plato tuh nyeritain tentang sebuah pulau besar yang sangat maju secara teknologi, punya kekayaan kekayaan alam lah, kekayaan alam yang melimpah, dan letaknya ada di luar pilar Hercules. Nah, menurut Plato, peradaban Atlantis ini kuat banget guys. Tapi karena kesombongan mereka, Dewa Zeus itu akhirnya ngehukum mereka dengan cara menenggelamkan Atlantis ke dasar lautan. Dan dari sinilah nih semua kisah tentang Atlantis mulai berkembang. Tapi tunggu dulu guys, kalian harus ingat, gak semua orang percaya kalau ini cerita beneran. Banyak yang bilang juga ini cuma alegori atau kisah perumpamaan yang dipakai Plato buat ngasih pelajaran tentang moral. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Di mana sih sebenarnya letak Atlantis? Pertanyaan ini pasti sering banget nih di benak kalian keluar. Nah, kalian pasti udah denger nih banyak tentang teori atau soal-soal teori ini, dari yang mainstream sampai yang bener-bener out of this world. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa Atlantis berada di Samudra Atlantik di antara Eropa dan Amerika. Nah, teori ini muncul karena kata Atlantis mirip banget dengan Atlantik, dan banyak yang percaya kalau Plato itu ngasih petunjuk kalau Atlantis terletak di sana. Tapi ada juga nih teori yang lebih grounded, tapi nggak kalah menarik juga. Jadi teori ini diusung sama Profesor Richard Fern, seorang arkeolog yang serius banget nih dalam pencarian Atlantis. Dia mengusulkan kalau Atlantis mungkin ada di wilayah yang sekarang menjadi Taman Nasional Dunana di Spanyol. Kenapa sih bisa di Taman Nasional Dunana? Jadi, Profesor Richard Fern ini dan timnya menemukan jejak-jejak arkeologi yang nunjukin adanya kota kuno yang tenggelam di daerah tersebut. Nah, menurut mereka, ini bisa aja Atlantis yang selama ini mereka cari. Tapi ya masih butuh banyak riset nih buat bener-bener memastikan hal itu. Nah, ada juga nih teori yang bilang Atlantis itu sebenarnya ada di Laut Mediterania di sekitar Pulau Santorini di Yunani yang dulu dikenal sebagai Thera. Nah, Santorini ini pernah kena letusan gunung berapi besar sekitar tahun 1600 sebelum Masehi yang ngebuat sebagian besar pulau ini hancur dan tenggelam. Dan banyak arkeolog yang percaya kalau peristiwa ini mungkin jadi dasar cerita Plato tentang tenggelamnya Atlantis. Bahkan ada jejak-jejak arkeolog di sekitar Santorini yang nunjukin adanya peradaban Minoa yang katanya mirip banget nih sama deskripsi Plato tentang Atlantis. Nah, selain jadi topik spekulasi dari semua teori-teori yang ada, Atlantis ini juga punya dampak besar nih dalam budaya pop. Kalian pasti pernah denger dong tentang film yang berkaitan dengan Atlantis, terus
buku atau game yang terinspirasi dari semua mitos-mitos ini. Nah, mari kita cek nih beberapa contoh menarik dari pengaruh Atlantis di budaya pop. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah film animasi Disney yang berjudul Atlantis: The Lost Empire yang dirilis sekitar tahun 2001. Nah, film ini bikin kita ngelihat Atlantis dalam bentuk yang sangat fantastis dengan teknologi canggih dan peradaban yang sangat megah. Nah, meskipun plotnya sangat berbeda dari deskripsi Plato, film ini berhasil menghadirkan imajinasi tentang Atlantis dengan cara yang sangat visual dan penuh petualangan. Kalau kalian lihat film ini, bakal apa ya? Vibe-nya itu bakal kerasa kalau memang petualangan di Atlantis itu benar-benar gila. Selain film, Atlantis juga muncul nih dalam berbagai buku dan serial TV. Salah satunya adalah buku The Lost City of Atlantis karya Charles Berlitz yang diterbitkan nih sekitar tahun 1969. Buku ini menggabungkan teori-teori misterius dengan spekulasi yang bikin pembaca tuh penasaran. Nah, Berlitz berargumen bahwa Atlantis bukan hanya mitos, tapi bisa jadi ini fakta sejarah yang tertutup. Dan jangan lupa tentang game. Atlantis juga sering muncul dalam game seperti Tomb Raider The Last Revelation yang dirilis pada tahun 1999. Dalam game ini, Atlantis bukan hanya jadi lokasi, tapi juga jadi pusat dari plot utama, penuh dengan rahasia dan teka-teki yang harus dipecahkan. Pengaruh Atlantis nggak cuma berhenti di situ, banyak karya fiksi ilmiah dan fantasi yang memanfaatkan mitos ini buat nambah kedalaman cerita mereka. Bahkan beberapa penulis dan kreator menggunakan Atlantis sebagai metafora buat ngegambarin masyarakat yang maju tapi akhirnya runtuh karena kesalahan dan kesombongan mereka sendiri. Terus kalau kalian suka baca komik, kalian pasti tahu nih Atlantis juga muncul di cerita-cerita superhero kayak di DC Comics. Jadi Atlantis ini ceritanya jadi rumahnya Aquaman, raja lautan yang punya kekuatan super dan bisa ngobrol sama ikan. Sementara di Marvel, Atlantis ini muncul sebagai kerajaan yang dipimpin oleh Namor yang sering disebut Submarine. Dua-duanya sih ngambil inspirasi dari legenda Atlantis dan bikin Atlantis ini jadi lebih hidup di imajinasi modern. Jadi dari film, buku, game, sampai fiksi ilmiah, pengaruh Atlantis ini jelas nempel banget di budaya pop kita. Dan mitos ini nggak hanya jadi bahan spekulasi sejarah, tapi juga jadi inspirasi kreatif yang bikin imajinasi kita bisa terbang tinggi. Dan siapa tahu nih, mungkin suatu hari nanti kita bakal lihat Atlantis muncul lagi dalam karya-karya yang lebih keren dan lebih baru. Next, kita ngomongin tentang teknologi dan peradaban Atlantis yang katanya sih jauh lebih maju nih dibanding peradaban lain di zamannya. Bayangin aja nih, Plato cerita kalau Atlantis itu punya kanal-kanal besar yang menghubungkan pulau-pulau dan kota-kota di sana dengan pelabuhan yang bisa nampung kapal-kapal raksasa. Istana mereka megah banget guys, dilapisin emas, perak, sama orikalkum yang katanya sih ini logam berharga banget nih di Atlantis. Dan yang lebih gila lagi, ada spekulasi yang bilang Atlantis udah pakai teknologi yang bahkan lebih maju dari yang kita punya sekarang. Kayak energi kristal. Kristal ini katanya bisa ngasih energi buat seluruh kota mereka, kayak semacam listrik itulah. Ada juga yang percaya mereka udah punya kendaraan terbang semacam pesawat atau UFO gitu. Nah, kalau kalian penggemar teori konspirasi, pasti kalian udah tahu nih ada teori yang bilang kalau Atlantis itu mungkin punya hubungan nih sama makhluk ekstraterestrial alias alien. Dan teori ini bilang nih kalau teknologi canggih yang dimiliki Atlantis mungkin aja datang dari alien yang ngajarin mereka, atau bahkan Atlantis sendiri mungkin adalah koloni alien di bumi. Teori ini sering muncul nih dalam diskusi-diskusi konspirasi tentang asal-usul peradaban kuno yang lebih canggih dari apa yang kita bayangin. Jadi setelah kita ngulik habis-habisan tentang Atlantis, kita balik lagi ke pertanyaan besar nih. Atlantis beneran ada atau cuma mitos belaka? Kalau kalian tanya ke aku nih, aku sih ngelihatnya lebih ke arah legenda yang berkembang dari kisah yang mungkin
pernah ada, tapi udah terbungkus sama dongeng dan spekulasi yang makin liar dari waktu ke waktu gitu. Tapi yang bikin Atlantis begitu menarik buat kita adalah kemungkinan bahwa di balik semua cerita ini ada secuil kebenaran yang tersembunyi. Dan jelas itu bikin kita makin tambah penasaran kan. Karena bayangin aja, ribuan tahun yang lalu ada peradaban yang begitu hebat dan maju, tapi akhirnya lenyap gitu aja, ninggalin kita hanya dengan kisah-kisah yang penuh teka-teki. Nah, apakah Atlantis beneran ada di suatu tempat di dasar lautan? Atau itu cuma metafora untuk sebuah pelajaran moral dari masa lalu? Yang jelas, misteri Atlantis sudah jadi bagian dari imajinasi kita selama berabad-abad. Dan mungkin akan terus begitu sampai kapanpun. Karena sekali lagi, ini misteri yang besar banget di dunia. Coba kalian pikir-pikir nih. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Atlantis ini. Misalnya nih, bagaimana keserakahan dan kesombongan kita bisa membawa kehancuran, atau gimana sebuah peradaban yang tampaknya tak terkalahkan bisa tiba-tiba hilang gitu aja. Ini pelajaran moral banget kan tentunya. Dan ini bukan cuma cerita tentang masa lalu aja bro, tapi juga pengingat buat kita tentang bahayanya kesombongan dan ambisi yang gak terkendali. Nah itu bahaya banget nih buat kehidupan nyata yang kita jalani sekarang. Jadi jangan sekali-sekali nih kesombongan, keserakahan bisa ngalahin diri kalian sendiri. Nah di sini aku mau nyebutin nih salah satu kutipan inspiratif dari Plato sendiri yang bilang kebenaran adalah kekuatan yang tidak bisa dihindari. Nah kita semua bisa belajar nih dari kisah Atlantis tentang bagaimana kita harus selalu mencari kebenaran meskipun kadang terasa sulit dan misterius. Oke, mungkin segitu dulu nih kita bahas tentang Atlantis yang sangat-sangat bikin aku sendiri pribadi sangat penasaran. Atlantis itu ada atau enggak nih? Karena banyak teori-teori dan konspirasi yang berkeliaran. Tapi buat aku pribadi, garis besarnya adalah ada atau enggak. Yaps, kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe tentunya. Terus follow nih Instagram kita, TikTok kita, dan ikutin Say Something terus buat updatean konten-konten terbaru yang tentunya kita bakal bikin semenarik mungkin gitu. Dan pastinya kita bakal bahas tentang teori-teori konspirasi, misteri yang gak terpecahkan, atau kasus-kasus yang gila di dunia. Dan yang paling penting nih, jangan lupa buat drop komentar kalian di bawah tentang pendapat kalian tentang Atlantis. Menurut kalian ada beneran atau cuma cerita fiksi? Dan mungkin nanti kita bakal bacain nih komentar yang paling menarik di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video berikutnya. Uya pamit, Say Something pamit. Keep exploring the unknown and peace out.